Selamat sore Bapak Ibu Guru, terkhusus juga Bu Sri Wardani. Di sini kami akan melakukan kegiatan coach dan coaching dengan Pak Fazrin di kelompok 2. Saya sebagai coach dan Pak Fazrin sebagai coach. Silakan Pak Fazrin. Baik, kita mulai ya Bu. Baik Pak. Selamat sore Bu Marta, apa kabar? Sehat-sehat semuanya Bu? Selamat sore Pak Fazrin. Ya, kabar saya baik Pak. Sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah ya Bu, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu kelihatan tidak bersemangat dan tidak ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa nih Bu? Itulah Pak Fazrin. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana? Ke Pak Fazrin kah? Ke teman saya kah? Ke orang tua saya kah? Kira-kira apakah Pak Fazrin ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak sebagai guru di SD Bapak. Baik, insya Allah Bu, ada waktunya. Jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Fazrin sebelumnya. Jadi begini Pak Fazrin, beberapa hari ini di belakangan hari ini tuh saya sering tidak nyaman, pikiran saya tuh nggak bisa tenang kemana-mana gitu Pak. Saya apa namanya? Kenapa Bu? Nggak kedengeran suaranya Bu? Iya, terima kasih Pak sebelumnya untuk saya bisa berkonsultasi dengan Ibu, Bapak. Nah, sebenarnya eh, saya memang beberapa hari ini, belakangan ini, saya sering tidak nyaman, pikiran saya tuh nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya sama Bapak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini ketika saya berkonsultasi dengan Bapak. Baik, semoga kita nanti bisa mendapatkan pencerahan ya, Bu. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Itu Pak, Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas saya dari Kementerian Agama melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas saya. Ya, 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 saya ingat, saya ingat. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalah itu tidak serius sih Pak Fazrin. Tidak serius seperti apa, Bu? Itu Pak Fazrin. Jadi ibu pengawas saya mengkritik tentang proses kegiatan belajar yang saya lakukan. Eh, Ibu pengawas saya bilang, eh, ini kan kurikulum sudah merdeka, sudah kurikulum 2013. Jadi jangan cuma kamu aja yang berbicara terus, menjelaskan terus. Kamu kasih anak untuk menceritakan, menjelaskan. Jangan hanya gurunya saja yang mengajari, itu Pak. Terus proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga bisa dikritik seperti itu, Bu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon Ya, pengawas?
pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, dari referensi perpustakaan sekolah, bisa dari internet, bisa dari YouTube. Bagi saya yang paling penting, saya mengacu berpatok pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan, Pak. Oh, masalahnya seperti itu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak Fazrin, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video dari YouTube, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu bagaimana bisa Ibu tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar di kelas? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid karena sekarang kan zamannya teknologi ya Pak. Jadi murid-murid juga saya motivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sih itu sudah bagus ya, Bu, ya. Kemudian soal output menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, Bu? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter profil belajar pada para murid itu kan beragam ya, Bu, ya. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda begitu, Bu. Oh iya, betul ya Pak Fazrin. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya juga masih kurang maksimal. Nah, itulah pentingnya, Bu, buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, gitu. Saya pikir ada benarnya juga Pak Fazrin. Ya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Ya, terima kasih Pak Fazrin. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, kan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak Fazrin. Suatu hal, suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga saya tuh kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain agak jadi terbengkalai juga. Baik, Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa sedikit mengganjal, sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah itu Pak Fajrin